Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BWS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kita akan membahas masalah penghakiman akhir. Kita akan melihat siapa hakim dan siapa yang dihakimi. Kan selama ini kan kita mendengar tuh keyakinan dari luar mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah hakim yang adil, hakim terakhir. Begitu kan? Tapi saya tidak mau pusing dengan itu. Ya, saya hanya ingin membahas dari sudut pandang Alkitab, bukan kitab-kitab yang lain, bukan kitab agama lain. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, penghakiman akhir adalah penghakiman. Ya, ini eranya setelah lenyapnya langit, bumi, bulat. Ini langit bumi yang sekarang ini lenyap dulu. Ya, setelah itu baru dicipta bumi yang baru. Bumi yang baru itu berbentuk datar. Kalau yang sekarang kan bulat, ya. Setelah Yerusalem baru ada, ya, diturunkan kan. Setelah neraka, lautan api ada. Nah, kalau sekarang belum ada neraka, karena lautannya masih lautan air. Kalau nanti lautan yang baru, di bumi yang baru, lautannya itu adalah lautan api. Itu neraka. Makanya kalau ada pendeta yang bilang, oh saya ke neraka, hoax. Nerakanya belum ada. Kemudian rapture, kebangkitan pertama, ya, sudah terjadi. Harmagedon, kerajaan 1000 tahun, perang Gog Magog sudah terjadi. Nah, itu baru penghakiman terakhir. Nah, lokasinya di mana? Wahyu 20 ayat 12 menulis bahwa semua manusia besar kecil berdiri di hadapan tahta putih itu yang berlokasi di langit milik Allah. Kan langit yang pertama kan sudah tidak ada. Nah, ini langitnya milik Allah, ya. Itu tidak musnah, ya. Di mana langit milik Allah itu tidak ikut lenyap saat langit milik bumi lenyap. Jadi ada dua langit, ya. Pada saat bumi dan langit yang pertama lenyap, ini bumi yang sekarang dan langit yang sekarang ini lenyap, ada langit lagi di atas. Gitu, ya. Itu yang tidak lenyap. Wahyu 21 ayat 2, 3, 4 menulis, ya, mempelai perempuan dan kota kudus Yerusalem baru turun duluan ke bumi baru. Nah, ya kan? Jadi kota kudus itu, Yerusalem itu turun dari langit yang pertama, yang milik Allah itu, yang tidak ikut lenyap, turun ke bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 5, barulah tahta Allah juga turun di surga Yerusalem baru. Maka mudah dipahami, gampang kan? Tahta Allah turun belakangan setelah selesai menghakimi. Pemahaman seperti ini nggak ada di luar sana. Ini bukan tafsir, ini ayat-ayat Alkitab. Ya. Karena di luar sana masih level Allah pribadi, masih level tengkurap. Lalu siapa hakimnya dan siapa yang dihakimi? Nah, kan temanya itu. Banyak yang tidak tahu,
ternyata ada 3 hakim. Nah, bukan 1, tapi 3 hakim yang menghakimi saat penghakiman terakhir. Oh begitu ya, itu 3. Yang pertama anak domba. Ya, saya ini dulu ya. Yang pertama adalah anak domba. Yang kedua adalah 12 rasul jadi hakimnya. Ya. Yang ketiga orang kudus. Nah, nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Levelnya masih jongkok, tengkurap. Ini ayat-ayat Alkitab. Yang pertama anak domba. Mari kita bahas. Ada 5 kelompok yang dihakimi oleh anak domba. Ya. Yang pertama, iblis dan setan. Wahyu 20 ayat 10. Yang kedua, Kristen kambing terkutuk. Matius 25 ayat 41 dan 44. Juga Kristen domba, orang benar. Matius 25 ayat 34-37. Itu ya, kelompok kedua. Sekarang kelompok ketiga yang dihakimi oleh anak domba. Para malaikat yang berbuat dosa, yang disimpan di gua-gua gelap. Ya, 2 Petrus 2 ayat 4. Yudas 1 ayat 6. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, semua umat penganut agama-agama di seluruh dunia. Semuanya. Wahyu 20 ayat 12. Ya. Anak domba menghakimi kelompok yang kelima juga. Semua yang gagal lulus saat rapture. Gagal lulus dihakimi oleh anak domba. Ya. Jadi cara penghakiman olehnya dibantu malaikat. Mengacu pada Matius 16 ayat 27. Saat rapture juga dibantu malaikat. Ya. Iblis, setan, dan malaikat yang berbuat dosa langsung masuk lautan api. Wahyu 20 ayat 10. Kristen domba, maksudnya orang benar, ya. Ada Kristen kambing terkutuk dengan Kristen domba ya. Kristen domba adalah Kristen orang benar. Dilihat pakai kitab kehidupan. Ini Kristen domba. Begitu dilihat di kitab kehidupan, oh ada namanya. Langsung masuk surga, Yerusalem baru. Matius 25 ayat 34. Nah sekarang Kristen kambing terkutuk. Dilihat pakai kitab kehidupan juga. Karena namanya tidak ada tercantum dalam kitab kehidupan, langsung dilempar ke neraka. Nah, perhatikan ya kitab kehidupannya. Masyarakat umum, yaitu semua pengikut agama-agama dunia, termasuk sekte Nasrani Tritunggal yang gagal lulus saat rapture, dihakimi pakai kitab mereka. Masing-masing sekte Nasrani Tritunggal dihakimi pakai kitab-kitab teologi satu lemari. Kan kalau lagi di shoot gitu kan, biasanya para pendetanya tuh seneng tuh. Di belakangnya itu ada lemari-lemari yang isinya apa tuh? Kitab-kitab, tahu kitab apa itu. Nah, mereka akan dihakimi dengan kitab-kitab itu. Karena namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan. Silakan. Hasilnya semua ke neraka. Wahyu 20 ayat 14-15. Ya, termasuk juga para sekte Nasrani itu. Nah itu hakimnya adalah anak domba yang dibantu oleh malaikat-malaikat. Yang kedua, hakimnya adalah 12 rasul. Ya, Matius 19 ayat 28. Ke-12 rasul akan duduk di 12 tahta. Ikut menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, 12 rasul itu menghakimi 12 suku Israel.
karena memang ditetapkan untuk ikut menghakimi. Maka 12 rasul tersebut tentu diizinkan lihat kitab kehidupan. Ya. Wahyu 17 ayat 8. Karena kitab kehidupan sudah ada sejak dunia dijadikan. Maka para rasul menghakimi 12 suku Israel juga pakai kitab kehidupan. Khusus untuk suku Israel. Era kerajaan 1000 tahun sampai kiamat. Jadi kelompok yang kedua ini adalah 12 rasul. Itu khusus menghakimi 12 suku Israel. Ya. Sedangkan suku Israel yang tidak lulus saat rapture, kebangkitan pertama, akan dihakimi, ini yang nggak lulus ya, pakai kitab mereka, yaitu Talmud. Ya kan? Talmud itu kumpulan dari tradisi-tradisi, ya, bukan Taurat. Kitab hasil menduduki kursi Musa, seenak sendiri merubah kitab. Gitu. Matius 23 ayat 2. Jadi yang nggak lulus dihakimi pakai Talmud. Nggak lulus juga, masuk neraka. Yang pertama anak domba hakimnya. Yang kedua 12 rasul. Yang ketiga orang kudus. Orang kudus ini di luar Israel. Ya. Silakan dibaca 1 Korintus 6 ayat 2-3. Orang-orang kudus akan menghakimi malaikat, kata Paulus. Maksudnya malaikat itu bukan malaikat, ya, tetapi pemimpin jemaat yang tidak lulus. Itu maksudnya. Pemimpin jemaat itu oleh Paulus disebut malaikat. Itu yang akan dihakimi ya. 1 Korintus 6 ayat 2-3. Ya. Jadi yang dimaksud oleh Paulus ini malaikat ini adalah pemimpin jemaat. Ya. Orang-orang kudus yang dimaksud Paulus adalah yang dari luar Israel. Ya. Karena Paulus kan rasul yang ditunjuk untuk menginjil di luar Israel. Gitu. Ya. Jadi orang-orang kudus ini orang-orang yang di luar Israel. Ya. Nah, kriteria orang kudus ini silakan dibaca di Wahyu 6 ayat 10. Cara menghakimi adalah memakai kitab kehidupan. Diterapkan untuk orang-orang era kerajaan 1000 tahun sampai kiamat. Tentu orang-orang kudus ini juga diizinkan melihat kitab kehidupan ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa malaikat itu yang dimaksud oleh Paulus adalah pemimpin jemaat. Itu antara lain pendeta Tritunggal dan Romo yang gagal lulus saat rapture akan dihakimi pakai kitab mereka. Tadi kitab teologis berlemari-lemari. Kesimpulannya harus disimpulkan di penghakiman terakhir nanti ternyata akan ada 3 hakim dengan berbeda-beda makhluk yang dihakimi. Ya, itu ya, anak domba, 12 rasul, dan orang-orang kudus. Yang pertama. Yang kedua, ternyata kitab kehidupan dipakai standar seleksi pertama penghakiman itu. Ya, kita bersyukur. Wahyu 17 ayat 8. Kitab kehidupan sudah ada sejak dunia dijadikan. Kalau kitab kehidupan itu sudah ada, ya, dari sejak dunia dijadikan sampai akhir nanti, berarti itu ditulis oleh satu Allah. Tidak mungkin ditulis oleh Allah Bapa, lalu ditulis oleh Allah Anak, lalu ditulis oleh Allah Roh Kudus. Tidak.
pemiliknya, penulisnya adalah satu. Karena kitab itu satu. Kitab itu sudah ada sejak dunia dijadikan. Pemiliknya anak domba. Ternyata dulu belum memakai nama anak domba. Masih Yahweh nama sebutannya. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bahwa pada penghakiman terakhir hakimnya ada 3. Ya. Tentu hakim yang utama adalah Yesus maksudnya. Nah, lalu para rasul ini diperbantukan, tetapi mereka tetap diberikan kuasa oleh Yesus untuk menghakimi. Demikian juga orang-orang kudus, ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu yang dihakimi, mereka yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan anak domba, kitab kehidupan yang sudah ada sejak dunia dijadikan. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.